everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Untuk kalian alumni sekolah menengah yang ingin melanjutkan kuliah di luar kota, tentunya kalian membutuhkan persiapan kuliah di luar kota agar tetap enjoy dan tetap bisa survive pada saat kalian jauh dari orang tua dan keluarga kalian. So, tetap stay tune dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Ada dua hal utama yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, persiapan kuliah, dan yang kedua, persiapan kos. Terkait dengan persiapan kuliah, ada 8 hal yang mesti kalian lakukan. Yang pertama adalah daftar ulang. Ya, jadi jangan sampai kalian ketinggalan waktu daftar ulang. Ya, itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, pembayaran biaya kuliah. Ya, jadi kalian bisa cek di PTN yang kalian diterima ya berapa biaya kuliah untuk kalian. Karena biasanya setiap jurusan dan setiap PTN itu berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga, tes kesehatan dan juga tes tidak narkoba. Itu perlu kalian lakukan juga. Kemudian yang keempat adalah penyerahan berkas daftar ulang. Nah, ini cukup banyak, nanti akan saya tampilkan apa saja, diantaranya ijazah ya. Yang kedua, jangan lupa ikuti acara penyambutan mahasiswa baru di kampus kamu. Dan itu adalah acara yang paling menyenangkan. Jadi acara penyambutan mahasiswa baru. Dan ini biasanya akan jadi kenangan kamu seumur hidup. Biasanya akan ada penyambutan mahasiswa di level universitas. Kamu akan dikumpulkan dengan mahasiswa-mahasiswa baru seangkatan kamu dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan dan juga program studi. Ya, biasanya akan dikumpulin di GSG gitu, gedung serbaguna kampus. Ya, akan dikumpulin, biasanya akan berkenalan dengan rektor, yaitu kepala universitas. Kemudian berkenalan dengan dekan-dekan, yaitu kepala fakultas-fakultas. Kemudian dari universitas biasanya juga akan bertemu dengan UKM-UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa, dan kamu akan terhibur banget. Dan juga akan bertemu dengan presiden mahasiswa, ya. Terus kemudian bertemu dengan gubernur mahasiswa untuk level fakultasnya. Selesai acara di universitas, biasanya kalian akan diberikan waktu untuk berkumpul di gedung serbaguna di fakultas masing-masing, berkenalan lebih dekat dengan dekan dan ketua jurusan ataupun dengan ketua program studi. Nah, selesai dari acara di fakultas, biasanya kalian akan ada pertemuan di level jurusan atau di level program studi. Yang ketiga, tentang kegiatan perkuliahan terkait dengan mengisi SKS. Kalian jangan lupa untuk mengisi SKS. Ya, biasanya nanti ketua program studi atau ketua jurusan akan memberikan informasi kepada kalian kapan kalian harus mengisi SKS. SKS adalah sistem kredit semester yang akan kalian lakukan perkuliahannya dari semester 1 dan selanjutnya. Ya, untuk semester 1 biasanya sih masih bareng-bareng ya, masih kayak paket gitu. Ya, semester 2 juga sama ya, dan biasanya sih perkuliahannya itu kayak mata kuliah umum ya, dan mata kuliah dasar terkait dengan jurusan kalian masing-masing. Nah, beranjak di semester 3 dan seterusnya itu sudah dimulai berdasarkan nilai kamu. Jadi kalau misalkan nilai kamu 3, maka kamu boleh mengambil jatah 24 SKS dengan sekian mata kuliah. Ya, jadi maka dari awal kamu sudah harus punya plan kalau selama kamu kuliah itu 144 SKS, maka kamu bagi, kalau target kamu kuliahnya 4 tahun, maka berapa per semester mata kuliah yang mesti kamu ambil dan berapa SKS yang mesti kamu ambil. Berikutnya yang keempat, mengikuti perkuliahan. Sebaiknya kebiasaan yang sudah kamu bangun sejak kamu jadi pelajar, seperti datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas dengan disiplin, kemudian mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh, ya, itu pun bisa tetap kamu teruskan selama kamu kuliah. Ya, kuliah itu bisa sampai 7 tahun.
Tapi kamu juga bisa kuliah selama 3,5 tahun atau 4 tahun, ya idealnya 4 tahun. Ya, jadi cepat atau lambat kamu selesai kuliah, ya, maka cepat juga kamu jadi sarjana dan cepat juga kamu berkarir. Jadi artinya kudu sungguh-sungguh dari awal. Kemudian perhatikan juga kontrak dosen masing-masing, ya, karena setiap dosen itu berbeda-beda peraturannya. Misalnya nih, ada dosen yang tidak suka kita terlambat. Lebih dari 15 menit Anda terlambat di kelas saya, silahkan tutup pintunya dari luar, ya kan gitu. Kemudian ada juga yang nggak suka pada saat beliau ngasih kuliah kita ngobrol, ya. Berikutnya ada juga yang nggak suka kita hadir tanpa izin, tidak hadir tanpa izin. Ada juga yang nggak suka kita ngubungin dosen itu di tengah malam, ya, karena pelajar itu banyak tuh masih ngubungin guru di tengah malam, ya. Pas kuliah nanti jangan lakukan itu. Kenapa? Karena banyak dosen kita sudah senior secara usia, ya, tentunya mereka juga membutuhkan istirahat yang cukup, ya. Jadi tolong dijaga etikanya. Yang kelima, bergaulah dengan baik di kampus. Dengan siapa saja? Dengan dosen, ya kan? Kemudian dengan staf kampus, baik staf universitas, staf fakultas, ataupun staf jurusan ataupun program studi. Kemudian bergaulah dengan baik dengan teman-teman di kelas. Walaupun tidak bisa dekat dengan satu teman satu kelas, setidaknya 1 atau 2, 3 orang kamu dekat, ya. Dengan satu kelas kamu hafal, ya. Kemudian sebisa mungkin kamu juga harus bergaul dengan baik dengan kakak tingkat, ya. Jadi bukan kakak kelas. Kalau di sekolah kakak kelas, kalau di kampus kating, ya, atau kakak tingkat. Kenapa? Karena kakak tingkat kamu kan sudah kuliah lebih dulu tuh. Pasti mereka tahu apa saja macam-macam perkuliahan yang sudah mereka jalani dan seperti apa karakter dari perkuliahan yang sudah mereka jalani itu. Dan juga untuk kita mengorek informasi terkait tentang dosen yang akan mengajar kita, ya, karena karakter dosen itu perlu kita pahami dengan baik. Dengan begitu kita bisa lebih hati-hati atau bersikap dengan pantas dan selayaknya seperti yang disukai oleh dosen kita. Yang keenam, nah ini penting nggak penting, tapi penting. Apa? Memperhatikan penampilan, ya, perhatikan penampilan. Nggak harus yang bermerek dan nggak harus yang mahal, ya. Yang penting rapi, bersih, ya, itu perlu kalian jaga, ya, karena ada orang yang berantakan dengan orang yang rapi, tentu kita lebih nyaman dengan orang yang rapi. Yang pasti selama di perkuliahan upayakan pakai sepatu, pakai kemeja, ya gitu ya, kecuali kalau kamu anak olahraga, ya kan, nggak mungkin belajar praktek di lapangan kemudian pakai kemeja, ya gitu ya. Itu ya, jadi terkait dengan penampilan itu biasanya berkaitan juga dengan pakaian, ya gitu. Terus kalau kamu mahasiswa kedokteran atau keguruan, biasanya sih yang perempuan wajib pakai rok, ya gitu. Kemudian wajib pakai sepatu tadi kan. Terus upayakan yang perempuan jangan berpakaian yang seksi-seksi, ya itu. Jadi tetap menjaga akhlak kamu sebagai seorang mahasiswa. Parfum, ya, parfum itu mbok ya dipakai sendiri aja, ya, maksudnya hanya tercium oleh diri sendiri, nggak usah ngajak-ngajak, karena nggak semua orang juga suka dengan bau parfum kamu, ya. Jadi untuk mengurangi ketidaknyamanan orang lain terhadap kita, ya. Berikutnya hati-hati dengan bau badan, ya, karena kamu masih muda terus sibuk, ya kan. Kadang kita tuh nggak nyadar dengan bau badan kita sendiri, ya, maka upayakan pakai deodoran. Yang ketujuh, ikuti kegiatan kampus, ya, karena kamu mahasiswa, maka selesai kamu kuliah, orang itu nggak tahu kalau kamu itu nggak pintar ngomong, orang itu nggak tahu kalau kamu nggak bisa semua hal. Jadi masyarakat itu pahamnya ketika kamu jadi sarjana, maka kamu dianggap bisa semuanya, ya, termasuk juga pandai menyampaikan pemikiran kamu atau pandai menyampaikan ide-ide. Nah, selain di kelas pada saat kita kuliah itu kan terlatih seperti itu. Cuma
akan lebih afdol lagi, akan lebih bertambah lagi kemampuan kamu dalam menyampaikan ide ataupun menyampaikan gagasan itu pada saat kamu ikut dengan kegiatan-kegiatan kampus. Ada level program studi atau level himpunan mahasiswa jurusan, ya kamu bisa tanyakan ke kakak-kakak kelas kamu atau kakak tingkat kamu apa kegiatan di himpunan mahasiswa jurusan atau program studi. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di level fakultas. Ya, kalau zaman saya dulu tuh ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Senat, ya seperti itu. Terus ada kegiatan-kegiatan seni di level fakultas. Nah, juga ada di level universitas, bahkan nasional. Ya, itu juga ada. Misalnya himpunan mahasiswa kedokteran Indonesia misalkan, atau himpunan mahasiswa geografi Indonesia. Nah, itu ya. Jadi cari informasi, kalian perlu banget untuk ngembangin diri selama kalian kuliah. Saya dulu pernah punya siswa pada saat di sekolah dia kalem gitu aja. Nah, pas dia sudah kuliah, dia kebetulan keterima di Undip Semarang. Pas balik, ya kan, dia banyak bercerita, dia sudah kelihatan berbeda, ya, kelihatan banget gitu mahasiswanya. Yang kedelapan, sebaiknya kamu tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Maka cari informasinya di fakultas atau di universitas, baik di dekanat ataupun rektorat, ya gitu. Jadi rektorat itu adalah kampus utama, gedung utama dari universitas kamu. Terus dekanat itu berarti gedung utama dari fakultas kamu. Biasanya di mading-madingnya itu ada informasi tentang beasiswa, ya. Jadi kamu rajin belajar, kemudian rajin ikut kegiatan kampus, kemudian mengajukan beasiswa gitu kan. Setiap satu semester gitu kan turun tuh beasiswa, ya kan. Jadi walaupun kamu mahasiswa, kamu juga bisa tuh menghasilkan uang dari beasiswa. Ya gitu, lumayan untuk nolong orang tua atau untuk nambah-nambah tabungan kamu.